Video ini direkam pada tanggal 3 Juli 2023. Video ini tentang menghitung kisaran harga wajarnya saham SMDR. Menghitungnya menggunakan proyeksi dividen 2024. Jadi harga murah, wajar, dan mahal yang akan disebutkan itu berlaku sampai kira-kira tanggal pembagian dividen SMDR di tahun 2024. Di luar saham SMDR, saya udah bikin bocoran saham-saham yang menurut saya layak diinvest. Berstatus layak invest karena memenuhi 3 kriteria penting. Fundamentalnya mewah, valuasinya murah, dan prospeknya masih cerah. Kalau Anda lagi buru-buru banget, Anda bisa ambil sekarang juga nih bocoran 3 saham layak investnya. Link aksesnya saya taruh di deskripsi. Tapi kalau Anda lagi lowong, ambilnya nanti aja. Selesai nonton video ngitungin valuasinya saham SMDR ini. Oke, kita langsung ke Excel. Tadi saya bilang saya ngevaluasi, saya ngitung harga wajar suatu saham menggunakan proyeksi dividen. Nah, pertanyaan dividen itu apa? Gitu ya. Dividen itu perusahaan ketika untung, ketika dapat profit, bagi-bagi nggak ke para investornya? Bagi-bagi nggak ke para pemegang sahamnya? Itu topik tentang dividen. Contoh, di 2019 SMDR itu minus 163 per lembar sahamnya. Minus ya. Tapi di keadaan minus, dia malah bagi-bagi 8 rupiah per lembar sahamnya. Jadi dia lagi minus 163, dia bagi-bagi 8 rupiah. Nah, 8 dari minus 163 itu 205%. 205% itu disebutnya DPR. Jadi ngomongin dividen, simpelnya ngomongin DPR. Kita lanjut ya. 2019 DPR-nya 205%. Di 2020 dia minusnya berkurang ya. Tadinya minusnya 163, sekarang minusnya minus 14. Dan dia bagi-bagiin lagi 10 rupiah per lembar saham ke para investornya. Sehingga 10 dari minus 14 itu adalah 271%. Jadi di 2020 DPR-nya 270%. Di 2019 dan di 2020 apakah bagus banget SMDR? Saya nggak tahu karena bagus dan jelek itu beda, tapi yang pasti loyal. Orang dia lagi minus, dia tetap bagi-bagi dividen ke para investornya. Di 2021 ya, ketika dia udah untung nih, dia udah untung. Dia udah 405 per lembar saham. Dia bagiin DPR-nya 12%. Ternyata nggak seindah ketika bahkan dia lagi rugi di 2 tahun sebelumnya. Dan sangat wajar ketika pembagian dividen tahun 2021 yang artinya dilaksanakan di 2022 ya, keuntungan 2021 dilaksanakan di 2022, harga SMDR roboh. Normal aja 2 tahun terakhir 2019 dan 2020 dia lagi minus, sanggup bagi sampai 271%. Investor kelas kakap, investor yang duitnya miliaran, belasan miliar, puluhan miliar, mungkin masukin banget ke SMDR. Makanya SMDR saat itu tinggi banget, karena SMDR udah profit di 405 dengan anggapan sebelumnya aja minus dia bagiin, apalagi pas udah untung, apalagi pas udah untung gede. Ternyata DPR-nya cuma 12%, dan saat itulah harganya hancur. Oke. Di 2022 keuntungannya 204, di mana dibagiinnya berarti di 2023 ini ya DPR-nya 20%. Ya, ini 204 udah pakai ngitung stock split di tanggal 5 Januari. Ya, jadi aslinya EPS-nya, aslinya keuntungan per lembar sahamnya ini sekitar 1000 gitu ya, meningkat dibanding tahun lalu. Tapi karena udah stock split maka keuntungannya dibagi 5, yaitu sekitar 204. Dan dia DPR-nya 20%. Oke, sampai sini kira-kira semoga Anda dapat nih gambarannya apa itu dividen dan apa itu DPR gitu ya. Karena saya udah ngejelasin 4 tahun ke belakang studi case-nya gimana untuk DPR ini. Oke. Sekarang mungkin Anda bertanya, udah deh langsung aja Min, berapa harga murah, wajar, dan mahalnya? Nah, kenapa saya jelasin yang tadi? Karena untuk dapat murah, wajar, dan mahalnya pakai sudut pandang dividen itu mesti ngerjain 2 PR. 1, PR proyeksi labanya, yang kedua proyeksi DPR-nya. Nah, tadi saya ngasih gambaran tentang DPR-nya gimana. Nah,
Sekarang mari kita mulai kerjakan PR pertama, yaitu proyeksi laba. Tapi sebelum saya mulai ngerjain proyeksi laba, mumpung Anda masih nonton, saya percayakan sekaligus saya minta tolong ke Anda untuk tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih sebelumnya ya. Oke, kita kerjain PR pertama. Laba Q1 2023 ke laba Q4 2023 berapa perubahannya? Itu yang kita coba proyeksi. Nah, ini di 2019 dan di 2020 dia lagi carut-marutnya, lagi ancur-ancurnya. Kita nggak pakai keadaan ini gitu ya. Kita pakai 2021 atau 2022. 2021 Q1 ke Q4-nya naik 586%. 2022 naik Q1 ke Q4-nya 299%. Nah, di 2023 berapa nih gitu ya. Yang pasti saya nggak pakai 586. Kenapa? Karena 586 ini terlalu optimis ya, terlalu berharap gitu. Sedangkan kalau ngitung itu jangan yang pakai optimis, kita ngitung itu pakai yang antisipasi gitu ya. Pesimis enggak, optimis juga jangan gitu ya. Jadi setidaknya saya sih kalau seandainya 2023 bertahan seperti 2022, maka saya di sini masukin 299. Tapi nama yang ngitung sekali lagi saya nggak mau pakai yang pesimis. Ini di 2021 586 ya. Kita bulatin 600 gitu ya. Di 2022 299 kita bulatin 300. Nah, dari 600 ke 300 itu kan berarti kepangkas setengahnya gitu ya. Nah, jadi di 2023 ini saya anggap 300 kepangkas setengahnya gitu. Karena saya mau pakai hitungan yang pesimis gitu ya. Kalau mau hitung-hitungan benernya ya Anda mesti baca public expose, mesti ke websitenya, mesti ngedalemin lah kira-kira Q1 ke Q4 di 2023 ini berapa perubahannya. Tapi saya mau ngitung pakai yang tadi saya bilang, saya kurangin ekspektasi saya. 300 bagi 2 seperti anggapan 2021 dibagi 2 dari 600 jadi 300, maka 300 bagi 2 150. Jadi di sini saya masukin 150. Nah, kalau dengan proyeksi laba 150% dari Q1 ke Q4-nya, maka nanti sepanjang 2023 SMDR ini punya keuntungan Rp64 per lembar sahamnya. Punya EPS Rp64 per lembar saham. Nah, sekarang kita berapa nih proyeksi DPR-nya? Oke. Di sini saya udah bikin 3 skema. Skema pesimis saya DPR-nya sebesar 12%. Dari mana? Ya 2021 dia pernah bagiin cuma 12%. Terus skema percaya diri saya, confidence saya yang akan saya pakai untuk perhitungan kali ini adalah 20%. Dari mana? Yaitu 2022 ya, yang terjadi di 2023 ini dia DPR-nya 20%. Lalu skema optimis saya dia di angka 50%. 50% dari mana? 50% tuh angka normal, angka standar, angka defaultnya kalau perusahaan bagi dividen tuh sebesar 50%. Oke, di sini saya pakai yang 20% ya. Kita udah ngerjain 2 PR-nya dan keluarlah harga murah, wajar, dan mahalnya SMDR berdasarkan sudut pandang dividen. Jika proyeksi yang pertama Q1 ke Q4-nya beneran terjadi 150%, dan jika juga beneran proyeksi DPR untuk keuntungan 2023 yang nanti akan dibagiin di tahun 2024 sebesar 20%, maka harga murahnya SMDR itu ada di 128. Atau kalau SMDR di 3 Juli ini per video ini direkam, yang mana harganya closing di 378, maka udah kelewat 66% dari harga murahnya. Harga wajarnya ada di 193, udah kelewat 49%. Dan harga mahalnya, harga biasanya TP itu 257, udah kelewat 32%. Sekali lagi ini perhitungannya menggunakan sudut pandang dividenmologi ya. Lalu menggunakan proyeksi DPR sebesar 20% dan proyeksi laba Q1 ke Q4 150%. Jika Anda ngedalemin SMDR, Anda baca-baca artikel atau intinya
Anda ngedalemin lah tentang SMDR ini dan merasa bahwa Q1 ke Q4 nggak sebesar 150%, misalkan Anda yakin 299% gitu ya, misalkan di sini saya coba masukin 299%, maka harga wajarnya SMDR itu ada di 307 atau baru kelewat 19%, belum nyentuh harga mahalnya. Dan jika 2023 nanti diputuskan DPR-nya misalkan nggak 20%, misalkan 50% ya, misalkan 50% adalah harga wajarnya. Harga wajarnya DPR wajarnya suatu perusahaan misalkan ya. Saya masukin 50%. Maka harga murahnya SMD itu ada di 512 atau masih 36% dari harga sekarang, alias masih 36% menuju harga murahnya. Apalagi wajarnya masih nyisain 103%, mahalnya masih nyisain 171%. Tapi ini kalau ternyata di 2023 DPR-nya 50% dan Q1 ke Q4-nya naiknya 299%. Jadi hitungan murah wajar mahal ini sangat bisa berubah berdasarkan dua hal ini ya. Bagaimana kalau salah satunya misalkan DPR 50% tapi yang ini tetap tadi berapa 150%. Nah, kalau DPR-nya 50% terus labanya meski cuma hanya 150%, maka harga wajarnya SMDR ada di 481 atau di harga sekarang masih ada potensi naik 27% menuju harga wajarnya. Sedangkan menuju harga mahalnya ya, atau biasanya harga TP saya, kalau mau di TP itu masih ada potensi 70%. Tapi sekali lagi itu kalau DPR-nya 50%. Nah, hasilnya bagaimana? Ya, itu tinggal nunggu tahun depan RUPS-nya memutuskannya baginya berapa. Kalau seandainya baginya tiba-tiba sadis kayak 2019 aja gitu ya, 205 gitu misalkan. Wah, kalau sampai baginya 205% dengan kenaikan proyeksi laba segini, maka murahnya SMDR ada di 1.300 atau masih ada potensi naik sebesar 240%. Oke, jadi tadi udah saya bikinin skema-skema yang paling buruknya, bukan paling buruknya, yang nggak terlalu optimis, nggak terlalu pesimis, yang normal. Terus ada yang lumayan optimis dan ada yang paling optimis. Sekarang saya balikin lagi kalau ke saya yang suruh ngitung, yaitu 150 dan ini 20%. Maka keadaannya seperti ini, murahnya di 128, wajarnya di 193, mahalnya di 257. Sampai sini saya balikin ke Anda, mau ngehold apa enggak, atau baru yang baru mau masuk apa enggak, saya serahin ke Anda. Kesimpulannya jadi ya tadi ya, murah, wajar, mahalnya ada di segini. Buat yang mau sahamnya dihitungin juga kisaran harga wajarnya, silakan tulis kode sahamnya di komen ya. Nanti yang banyak di request saya dahuluin pembuatan video perhitungan valuasi sahamnya. 1, 2, 3. Udah tulis ya, udah tulis kode sahamnya ya. Oke. Template Excel yang lagi Anda lihat namanya tuh SNET. SNET itu singkatan dari SNET ya. SNET, SN-nya tuh saham nyantai nama channel ini gitu ya. ET-nya Excel template. Kalau Anda punya SNET ya, setidaknya 2 manfaat ini yang Anda dapat. 1, Anda bisa ngitung harga wajar saham-saham Anda yang lainnya secara mandiri, di mana langkah-langkahnya seperti yang baru Anda tonton. Cukup 2, proyeksi labanya ya, Q1 ke Q4 atau nanti kalau kuartal 2 berarti Q2 ke Q4 gitu ya. Lalu proyeksi DPR-nya. Selesai. Maka Anda bisa dapat murah, wajar dan mahalnya. Dan kalau mau tahu hasilnya kayak gimana, hasil ngitung pakai Excel template ini dan masuk ke saham-saham yang masih murah atau wajar berdasarkan template ini, ya Anda bisa lihat ke yang tadi saya kasih di depan, bahwa ya nggak beger-beger amat, tapi ya lumayan lah ya, ada yang puluhan persen, belasan persen, ada yang baru 2, loss-lossnya juga nggak terlalu dalam-dalam banget, 1, 4, lagi bagus kita 20, belasan gitu. Dan ini hanya dari capital gain, belum dari dividennya gitu. Jadi kira-kira cukup bisa diandalkan lah
si SNET ini, si template Excel ini. Manfaat yang kedua, Anda nggak gampang FOMO atau gampang kena fear, ya. Karena Anda sendiri tuh kalau punya SNET, Anda tuh tahu kisaran murah, wajar, dan mahalnya suatu saham tuh ada di harga berapa. Anda tahu gitu. Jadi kalau ada fear, Anda nggak terlalu takut karena Anda udah tahu ngitung berdasarkan laba dan proyeksi dividennya gitu ya. Kalau Anda ada yang pom-pom, Anda juga nggak terlalu FOMO karena kalau ternyata emang nggak masuk murah atau wajarnya, misalnya udah ada di kisaran harga mahal, Anda bisa nahan diri karena Anda tahu, oh ini udah kemahalan gitu, nggak layak masuk gitu. Nah, SNET tadi penawaran berbayar ya, link info lengkap dan pembelian SNET saya taruh di deskripsi linknya. Lalu saya balik lagi ngingetin di awal bahwa saya punya bocoran 3 saham yang layak invest ya, yang fundamentalnya mewah, valuasinya murah, dan prospeknya cerah. Link akses bocoran 3 saham layak investnya saya taruh di deskripsi. Jadi Anda mau ambil penawaran berbayar saya ya, yang si SNET, atau penawaran gratisan saya bocoran 3 saham layak invest, sama-sama silakan Anda langsung ke deskripsi. Di situ ada link, silakan diklik. Sekian.